Renungan Harian Katolik, Jumat, 8 Maret 2024. Hukum kasih. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus bab 12 ayat 29-31. Saudara-saudara, penyesalan dan pertobatan menjadi awal dari bertumbuhnya hidup baru. Diibaratkan dengan berbagai tanaman yang berkembang karena mendapat siraman embun. Pengampunan dari Tuhan menyuburkan hidup yang baru itu. Perlindungan Tuhan menjadi prasyarat dan wadah untuk berkembangnya kehidupan rohani sebagai manusia baru. Apabila melalui penyesalan dan pertobatan Tuhan mengampuni, maka hukum baru juga diperlukan untuk manusia-manusia baru itu. Ketika ahli Taurat menanyakan tentang hukum mana yang paling utama, maka jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Hukum kasih ini muncul untuk menggantikan hukum balas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sudah terbukti dari pengalaman berabad-abad pada bangsa Israel bahwa hukum balas dendam tidak membawa damai dan kesejahteraan, melainkan terus mengakibatkan perang yang tak berkesudahan. Karena itulah hukum balas dendam harus segera diganti dengan hukum kasih kalau manusia ingin hidup damai sejahtera. Dan ternyata bahwa melaksanakan hukum kasih itu jauh lebih penting daripada semua korban bakaran dan sembelihan. Yesus memuji orang Farisi yang dapat mengerti sabdanya dan sekaligus membenarkannya. Tentu sebagai murid Yesus kita dituntut tidak hanya membenarkan hukum kasih itu, tetapi lebih dari itu, yakni melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hukum kasih yang dimaksudkan oleh Yesus ternyata jauh lebih apa yang barangkali pernah dibayangkan banyak orang. Kamu telah mendengar firman, mengasihi sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan Yesus mempertanyakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Rupanya hal itu tidak semudah dan sederhana seperti dibayangkan kebanyakan orang. Ada tantangan dan pengorbanan yang besar untuk melaksanakan hukum kasih sepenuh-penuhnya yang dimaksudkan oleh Yesus itu. Namun, kita tidak perlu berkecil hati dan merasa tak mampu, sebab Kristus telah memberikan contoh dengan mencintai kita sampai wafat di salib. Sebagai orang yang percaya dan mengikuti Kristus, kita melaksanakan hukum kasih itu seperti Kristus sendiri melakukannya. Kita harus mengasihi sesama dan mendoakan mereka yang melukai dan menyakiti kita. Kita harus dapat mengampuni yang bersalah kepada kita tanpa batas. Mencintai sesama harus dapat menjadi pelayan dan berkorban untuk sesama. Saudara-saudara, pada masa Prapaskah ini, baiknya kita mulai mengubah mental kita dalam mencintai.
tidak hanya mencintai orang-orang yang baik saja, tetapi berusaha untuk menaruh perhatian dan membantu mereka yang membenci kita. Barangkali hal ini merupakan pertobatan mental yang terus dilakukan dalam praktek hidup sehari-hari. Ya Bapa, semoga kami dapat menjadi pribadi yang selalu mempersembahkan diri kepadamu melalui kasih dan pelayanan kami kepada sesama. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses serta selamat. Tuhan memberkati.